Yang keempat, berkaitan dengan penyembelihan. Tidak disembelih atas nama Allah, maka hewan itu akan menjadi bangkai. Sudah jelas bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih pada saat kita kurban ataupun pada saat kita akikah, itu harus ada nama yang dibacakan, siapa kurban. Tapi kalau misalkan di luar kurban dan akikah, kita tetap diwajibkan itu dengan sadar bahwa kita akan menyembelih dan kita harus menyebut nama Allah, basmalah, bismillah dan takbir. Itu sudah cukup. Atau salah satu, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, itu sudah cukup. Tapi umumnya teman-teman, Allahu akbar, itu umumnya. Tapi pada saat ibadah kurban ataupun ibadah akikah, biasanya ada nama pengkurban atau nama orang yang diakikah. Itu disebutkan setelah atau pada saat kita menyebutkan dua kalimat itu, basmalah dan takbir kita bacakan selepas atau sebelumnya. Dengan versi yang lain-lain, banyak versinya, disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, atau dengan versi, ada banyak versi yang biasa di lapangan, monggo. Tidak ada yang mengatur secara prinsip harus dibaca seperti ini. Al-muhim harus dibaca takbir atau nama-nama Allah atau basmalah. Itu yang harus. Yang lainnya, misalkan bagaimana cara menyampaikan, atau misalkan ada doa-doa sebelum disembelih, kemudian menyampaikan nama dari pengkurban, Allah tidak ada yang melarang atau yang mengatur harus seperti ini, tidak boleh seperti ini. Intinya harus disebutkan nama-nama Allah dengan basmalah dan takbir minimal gitu. Sampai itu jelas ya. Jadi poin-poin itu harus diperhatikan Bapak Ibu. Nanti ada buku kecil kita bagikan ke perwakilan Bapak-bapak, Ibu-ibu, sembari ada waktu nanti sambil dibaca sedikit-sedikit berkaitan dengan buku saku syarat sah kurban. Terus yang tambahan sedikit Bapak-bapak, Ibu-ibu, berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban. Jadi pada saat menyembelih, pada umumnya kalau kita mensosialisasikan ke musola-musola, ke takbir-takbir, ke masjid-masjid atau ke panitia kurban, biasanya mereka kurang paham berkaitan dengan yang mau disembelih ini apa saja. Itu biasanya tidak banyak yang paham, tidak banyak sosialisasi berkaitan dengan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, di leher hewan itu ada 4. Yang pertama, urat leher. Jadi pada saat kita menggerakkan depan ini ada urat yang mengatur. Yang pertama urat leher. Yang kedua, saluran pernafasan. Pasti kan pernafasan lewat leher kita. Hewan sama. Yang ketiga, saluran makanan. Yang keempat, saluran darah. Jadi pembuluh darah. Jadi ada 4: urat leher, saluran nafas, saluran makan, dan saluran darah atau pembuluh darah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus diperhatikan karena di syariat dan di SNI, Standar Nasional Indonesia, untuk mendapatkan daging yang baik itu juga mengacu kepada syariat juga. Dari 4 tadi bapak-bapak, dari 4 tadi itu yang 3 wajib tuntas. Yang 3 ini wajib tuntas menurut syariat maupun menurut SNI. Yang pertama pembuluh darah, saluran darah. Saluran darah bapak-bapak, ibu-ibu, tolong diperhatikan bapak-bapaknya ya. Jadi saluran darah ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Wajib tuntas. Minimal salah satu di antara 2 pembuluh darah wajib tuntas. Yang kedua, saluran pernafasan. Jadi saluran pernafasan ini harus tuntas sampai benar-benar putus. Kalau nggak putus biasanya hewan itu ngorok.
Yang ketiga, saluran makanan, kerongkongan itu harus tuntas. Biasanya kalau nggak tuntas atau masih nanggung, itu ada kotoran yang keluar di luar pada saat kita mau menyembelih, kita kasih makan. Beda. Kalau misalkan kita mau sembelih, kita kasih makan, memang masih ada sisa makanan di kerongkongan atau di saluran, masih ada. Tapi kalau umumnya di RPH itu kan sebelum disembelih biasanya 3 jam, 5 jam atau 6 jam sebelum sembelih, mereka nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Nah di situ ketahuan saluran makan yang tuntas atau tidak itu pada saat disembelih keluar makanan atau enggak. Itu biasanya tahu. Jadi saya kembali lagi ya di poin yang ketiga. Jadi ada 4 saluran yang ada di leher itu yang harus wajib tuntas, itu harus 3. Yang satu nggak ada masalah. Yang pertama saluran yang pertama ini berkaitan dengan urat leher. Urat leher ini tidak tuntas nggak apa-apa, karena cuma sebagai alat penggerak kepala saja. Tidak ada sangkut pautannya dengan aktivitas penyembelihan atau keluarnya ruh. Kalau ini nggak ada masalah. Yang terpenting pada saat kita sudah memotong itu memang sudah ada urat leher yang terpotong. Cuma sampai seperti apa tidak ada yang mengatur. Jadi ini tidak prinsip. Yang 3 ini wajib tuntas. Yang pertama saluran darah atau pembuluh darah sebelah kanan dan kiri. Salah satu pun sudah cukup. Biasanya ada 2. Nanti kalau pada saat kita praktek kita lihat ada sebelah kanan, sebelah kiri. Saluran atau pembuluh darah. Yang kedua saluran nafas, itu wajib. Jangan sampai nanggung. Jangan sampai pada saat kita menyembelih belum tuntas, kita sudah selesaikan, kita angkat pisau belum selesai, biasanya ngorok. Yang ketiga saluran makan. Saluran makan ini harus tuntas juga. Kalau nggak tuntas biasanya ada kotoran atau sisa makanan yang keluar. Dari sini jelas bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak khususnya, ada yang mau ditanyakan? Ya. Itu poin-poin berkaitan dengan penyembelihan. Jadi saya ulang dari awal sedikit singkat, sambil mungkin mau ditambah catatannya. Jadi pada saat pelaksanaan fikih kurban ini, khususnya dari teman-teman di lapangan, itu ada 3 yang perlu diperhatikan, yaitu hewan kurbannya, kemudian orangnya, yang ketiga alatnya. Itu tolong diperhatikan. Kemudian berkaitan dengan orang yang menerima amanah, khususnya orang yang bagian nyegrek, kalau bahasanya di lapangan ya, bagian nyegrek tolong diperhatikan. Terutama ketua panitia itu harus diperhatikan siapa yang akan diamanahi untuk bagian motong leher. Itu tolong diperhatikan. Diperhatikan dalam artian seperti ini. Ada orang yang ahli tapi tidak memenuhi syarat syar'i, maka lebih baik jangan dulu. Dicarikan orang-orang yang ahli dan memenuhi syarat sah, yaitu minimal secara baik kita tahu beliau sholatnya nggak boleh, sholat 5 waktunya tidak ada yang ditinggalkan. Beliau nggak pernah jamaah tapi sholat 5 waktu tidak ada masalah. Al-muhim ini prinsip. Kalau kita buka di kitab-kitab madhab manapun, termasuk Syafi'i, Hambali, Maliki, semuanya sepakat. Tolong diperhatikan siapa yang menyampaikan amanah. Kita menerima amanah, siapa yang akan menyampaikan amanah kita kepada Allah, yaitu orang yang dibeli ini, orang yang akan mengamanahkan kita kepada Allah. Jadi tolong diperhatikan. Sekali lagi buat teman-teman dari takmir, teman-teman kepanitiaan, teman-teman pelaksanaan di lapangan, boleh hadir-hadir. Ini kan biasanya lagi rapat-rapat koordinasi, mulai ditunjuk siapa kira-kira. Mungkin ada yang ahli sholatnya jangkau, alhamdulillah. Kalau enggak mungkin ada ustaz, ada gus, ada kiai, ada ketua takmir atau muadzin. Insyaallah kalau muadzin kan sholatnya jangkau, tidak mungkin mari ada pulang terus naik, tidak mungkin. Insyaallah kalau muadzin sholatnya jangkau. Seperti itu.
kemudian yang 3 harus tuntas, yang 1 itu yang cuma dan sempurna aja. Mungkin itu yang singkat yang bisa saya sampaikan. Nanti sambil jalan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, sambil di lapangan ada praktek yang mau ditanyakan, monggo saya kembalikan kepada teman-teman. Alhamdulillah secara singkat padat sudah kita dapat apa mungkin dari pemaparan orang ada perlu kita tanyakan. Dalam ini saya buka 15 menit mungkin. Jadi ada 2 turning, setiap turningnya 2 orang bertanya. Monggo yang mau bertanya, monggo. Sampai kota tanah bisa kita yang akan saya tanyakan tentang pembelian mungkin agak jelas pembelian. Biasanya itu ada orang membeli setelah dibeli kayak gini atau pedanya kan diambil, pedanya kan ada itu terus di poset sama ini gimana? Hukum itu. Kemudian yang satu lagi Mungkin gitu aja ya. Hewan korban itu yang paling bagus itu hewannya apa orangnya? hewannya. Hewannya. Iya. Orangnya. Alhamdulillah ini ada 2 pertanyaan. Yang satu masalah sebetulnya masalah etika. Yang kedua itu setelah menyembelih terkadang mungkin yang mulai dari dulu bapak kita juga seperti itu. Setelah menyembelih sapi bisa pakai. Cuma mungkin itu teknik malu. Kalau sih cekak terus. Itu setuju. Terus yang kedua dari putusan Masjid Selatan Banding. Cara menyembelih hewan itu orang atau hewannya menghadap kemana secara Islami. Ada yang terakhir disunahkan oleh Syekh Abdul Khalaf SAW. Mau besar pada tahu. Jazakumullah khairan. Jadi yang pertama pertanyaan berkaitan dengan pisau yang setelah digunakan untuk memotong leher hewan. Biasanya pada umumnya teman-teman setelah memotong kemudian sisa darahnya itu diusahakan di bagian pundak atau samping leher hewan yang sudah disembelih. Pada umumnya kita lihat ini ada dua jawaban. Pada umumnya itu menjadi bukan sebuah tradisi, tapi sebagai langkah untuk membersihkan pisau. Ini yang pertama. Selesai. Kadang di perut, kadang di bagian paha belakang. Itu berarti mereka cuma mengambil poin yang pertama, yaitu membersihkan pisaunya dari darah. Yang pertama itu. Yang kedua, ini pernah saya tanyakan dari guru kami. Pada saat praktek penyembelihan, apakah Rasulullah dan para sahabat itu seperti apa? Ternyata ada hikmah. Pada saat saya menanyakan ke Syekh Mubir di Masjid Nabawi itu 17 di Halakohnya, Syekh, pada umumnya saya melihat di lapangan itu teman-teman penyembelihan itu mereka mengusapkan pisau yang habis digunakan untuk menyembelih di bagian hewan. Itu bagaimana? Yang pertama, memang para sahabat, ada beberapa sahabat itu yang mereka tidak mau melewatkan darah yang sudah disembelih itu untuk dicuci. Jadi bahasanya